Bang, dari bisa dikatakan lucu nggak sih Bang, akhirnya malah dari pihak pengacara Irwansyah melaporkan Abang sebagai pengacara juga? Seharusnya sebagai seorang pengacara dia sudah harus tahu bahwa dia pun sebagai pengacara dalam menjalankan profesinya itu dilindungi oleh undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi semua. Makanya alangkah anehnya apabila seorang pengacara melaporkan seorang pengacara dalam tanda kutip dalam menjalankan profesinya. Halo guys, jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komennya. Hari ini agenda apa ke Polres Selatan sendiri Bang, atas katanya kabarnya atas laporan dari pihak pengacara Irwansyah Bang. Mungkin bisa jelaskan Bang agenda hari ini seperti apa Bang? Ya, saya dipanggil oleh penyidik berdasarkan laporan polisi ya. Sebagai warga negara yang baik, kami datang menghadirin undangan dari pihak penyelidik. Kan? Seharusnya saya diperiksa hari Rabu paginya, tapi saya minta waktu untuk hari ini. Di sini saya didampingi oleh kuasa hukum saya, yaitu dari DPM Peradi Suara Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Muslim Besar. Jadi ketua timnya adalah Pak Matra. Di situ kami menghadiri pemeriksaan dan terus kemudian tentang adanya laporan itu kan. Kemudian saya menyatakan melalui juga kuasa hukum kami, karena kami kan dalam hal ini bertindak lagi menjalankan profesi sebagai advokat kan. Pada waktu yang dituduhkan adalah peristiwa di tanggal 17 kalau nggak salah di Pura Indah Pusper. Kapasitas saya waktu itu ada sebagai kuasa hukum. Jadi dalam hal ini saya juga tadi saya sampaikan saya bertindak ini dalam menjalankan profesi advokat, bukan saya pribadi ya kan. Kemudian pengacara saya menyampaikan dasar-dasar dari hak imunitas seorang pengacara itu. Dalam konteks ini adalah dalam menjalankan tugas profesi ya, bukan pribadi. Memang kalau saya nyolong di jalanan, otomatis saya kena pribadi kan, bukan dalam konteks menjalankan profesi. Di situ ada disebutkan pasal-pasalnya kita sampaikan tadi, tapi hanya sampai di situ. Kemudian ya sudah, kita tidak masuk ke materi karena saya kan tidak bisa mengungkap apa bersaksi terhadap klien kan nggak boleh. Kemudian saya juga dalam menjalankan profesi juga dilindungi undang-undang. Jadi dalam menjalankan profesi seorang advokat dilindungi oleh undang-undang. Ada di dalam pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-11/2013 tanggal 12 Agustus 2013. Artinya dalam profesi seorang advokat, pada saat mempunyai klien dilaporkan ke polisi itu tidak bisa. Intinya sebenarnya hanya itu saja. Dan mungkin saya sedikit koreksi bahwa hari ini itu baru diklarifikasi. Jadi belum ke tingkat penyidikan, baru klarifikasi. Apabila dalam klarifikasi ini tidak cukup bukti, apalagi seorang advokat ada punya hak imunitas yang dilindungi dalam undang-undang yang tadi kita sudah sebutkan, itu tidak bisa dilanjutkan. Bang, berarti Abang ini dipanggil untuk atas laporan dari pihak Irwansyah ya Bang, mengenai respon kemarin di yang menurut keterangan dari penyidik tadi, pelapornya adalah seorang lawyer berdasarkan kuasa dari saudara Irwansyah. Karena warga negara melaporkan ke polisi sebagai
sebagai aparat negara, mereka wajib memanggil saya kan untuk klarifikasi tentang kebenarannya itu. Makanya kami datang tadi menghargai sekali terhadap panggilan tersebut. Karena saya tadi berkapasitas sebagai advokat, maka saya harus melapor ke organisasi saya kan, melapor bahwa saya sebagai advokat dipanggil nih. Kemudian seharusnya kan seluruh kode etik dan sebagainya dipanggil oleh organisasi, maka diadvokasi sama tim hukum dari Pradi Suara Advokat Indonesia, dipimpin Patra Pradi Pagi waktu itu. Karena dulunya kami juga sudah melaporkan sebelumnya itu dugaan kasus penipuan pasal dia, bukan saya menuduh orang-orang, ini pasal bunyi pasal ya, pasal penipuan dan penggelapan. Bukan saya ngomong bahwa saya menuduh orang, ini bunyi pasalnya, pasal penipuan dan penggelapan. Yang kasus apa dulu? Kasus apa? Jual beli atau disama seperti apa? Dalam hal kerjasama investasi Dengan Irwansyah? dengan pihak PT GIIM. Lalu Bang dari bisa dikatakan lucu nggak sih Bang, akhirnya malah dari pihak pengacara Irwansyah melaporkan Abang sebagai pengacara juga? Seharusnya sebagai seorang pengacara dia sudah harus tahu bahwa dia pun sebagai pengacara dalam menjalankan profesinya itu dilindungi oleh undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi semua. Makanya alangkah anehnya apabila seorang pengacara melaporkan seorang pengacara dalam tanda kutip dalam menjalankan profesinya. Apakah dia tidak paham aturan-aturan yang sudah berlaku untuk profesi seorang pengacara? Kita kan punya undang-undang advokat, jelas di situ ditulis dalam pasal 16 dan pasal 15 bahwa kita sebagai seorang advokat dalam menjalankan profesinya diberikan hak imunitas. Bisa dibilang nggak sebagai bentuk intimidasi terhadap pelapor kasus ini? Nah, kalau itu dia melaporkan itu haknya dia, hak warga negara apapun kan. Makanya di sini polisi sengaja memanggil itu minta klarifikasi. Benar nggak kasus ini, kapasitas saya sebagai apa? Itu kan itu biar clear gitu loh. Apakah betul Pak Gierson sebagai seorang advokat atau tidak? Tapi begitu bisa membuktikan Pak Gierson sebagai seorang advokat, ya kasus itu tidak bisa dilanjut untuk Pak Gierson. Bang Gierson, di saat kita preskon di tanggal 17 Maret itu kan Bang Gierson sempat nge statement kalau pelakunya itu Irwansyah. Tapi dari pihak Irwansyah sendiri dia tidak mengakui kalau dia tidak terlibat sama si korbannya itu si Farhan. Nah, makanya yang dipanggil itu Pak Gierson, kenapa enggak si korbannya si Farhan? Di selatan ini, selatan ini si Fakar kayak menurut keterangan tadi akan dipanggil. Jadi bukan saya aja si Fakar. Karena ini kalau soal pelaku itu kan saya menyampaikan itu dulu lah. Itu kan statement di luaran. Kita kan bicara formil, ini kan soal hukum. Oh saya sudah ada laporan, kemudian saya dilaporkan di sini, ya itu aja kita bahas. Kenapa bahwa dia mengakui kan itu lagi proses kan. Tapi panggil sendiri nggak berbarengan dengan. Loh, tidak bisa dong dipanggil langsung borongan. Pasti kalau ada laporan, umpama terlapornya 10 pun akan satu-satu. Tidak bisa 10 langsung datang. Tapi tingkatannya ini masih klarifikasi ya, klarifikasi. Bukan penyidikan. Ini penyelidikan namanya. Tapi kalau tanggapan dari Bang Gierson nih, kalau dia tidak mengakui kalau dia itu tidak terlibat dengan masalah itu, apa Mas? Ya kan saya tuh sudah menyerahkan kepada negara, yaitu diwakili oleh Polda Metro Jaya. Kan urusan udah urusan negara tuh. Ya, karena kita kan harus duduk dalam hukum, di hukum itu ditentukan bahwa apabila kita melakukan sebagai merasa berarti korban, kita berhak melaporkan sesuatu ke negara kan. Negara diwakili oleh polisi. Itu prosesnya. Bukan posisi kami lagi sebagai pribadi kan, karena kan sudah diwakili oleh negara sekarang.